سرائر فهدى قلب عائر إلى طريق أولى بصائر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Dalam ayat kau Allah bagi tahu kita sekaligus perintah untuk kita kerajuan di dalam beramal, yaitu ibadah solat kita. Kata Allah awali dengan kata-kata hafizu. Secara sederhana kalimat kau biasa diterjemahkan dengan kata-kata pelihara. Allah menyuruh Allah untuk memelihara. Apa yang kita harus pelihara di dalam ayat kau? Itu ala sholawati, itu atas solat-solat yang Allah perintahkan untuk kita. Dalam buku-buku tafsir yang aku baca, kecenderungan ulama menyebutkan solat ke adalah yaitu solat fardu yang 5 waktu yang Allah wajibkan untuk kita. Kalau kita ambil itu maknanya berarti adalah peliharalah solat-solat yang 5 waktu tadi itu. Kemudian ada khusus penekanan wassolatil wusta. Kata Allah, pelihara juga lah solat wusta. Dalam buku tafsir yang aku baca, ulama cenderungnya menyebutkan solat wusta itu adalah solat asar. Kalau kita ambil itu maknanya, berarti kata Allah adalah peliharalah solat asar tadi itu. Kemudian kata Allah, lalu selesai perintahnya lagi, wa qumu akan katanya qama. Cara awalnya adalah dirikanlah. Apa yang kita harus dirikan? Kembali kepada perintah awal, yaitu dirikanlah solat-solat tadi itu, solat fardu tadi itu, lillah, di Allah, qanitin, dengan cara yang khusyuk. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 238. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Tentu bahagia jangan sampai lupa kita yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang kita harus yakini sangat bapak ibu jemaah rahimakumullah, kita pun dalam diri tentu tidak luput yang namanya karunia Allah. Tiap sabanta kita pun dapat karunia Allah. Dek sarmat itu maka sebenarnya tugas kadang kita adalah bersyukur. Indah ada alasan kita untuk tidak pandai bersyukur, sebab nanti kita selalu dapat nikmat karunia tadi itu. Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam sebuah tulisan yang aku baca menyatakan, menuliskan bahasa ketika manusia kita sadalahnya apa ibu mendapat karunia Allah tadi itu, maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur itu salah satunya kata para ulama dalam buku-buku yang aku baca juga, seperti juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah al-Fatah kitab yang lain juga menyatakan seperti Tafsir Al-Mawdu' mengatakan salah satunya adalah bima kita setelah mendapatkan karunia nikmat tadi itu, kita hendaknya dapat membangun nikmat tadi itu sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan yang seharusnya. Contohnya adalah kita masih Allah lagi kesempatan awal hidup kau nikmat atau tidak apa ibu? Hidup kau nikmat atau tidak apa ibu? Nikmat. Nah, kalau itu nikmat berarti kita harus bersyukur atas kehidupan tadi itu, atas hidupnya awal. Cara bersyukurnya salah satu jalannya adalah mempergunakan hidup tadi itu sesuai yang seharusnya. Awal gunanya diri kau dari Allah adalah untuk berubudiyah kepadanya. Nah, itulah cara awal di antaranya bersyukur tadi itu. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan hati pikiran jiwa kita dibimbing kepada oleh Allah, pandai bersyukur kepadanya hingga akhir hayat kita nanti. Salawat beriring salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, waktu yang singkat kok kita sama-sama saling mengingatkan.
Kita ko dalam itu ko dapat kita bapasan termasuk untuk tentu diri ambo adalah berusahalah kita ko apa ibu untuk hendaknya selalu menyempurnakan ibadah awak. Lakukanlah ibadah-ibadah awak ko hendaknya semakin lama semakin sempurna terbaik hendaknya meningkit hendak mempaduan itu saja. Artinya ada perubahan-perubahan terkait dengan ibadah yang itu kerajaan. Bahasa itu sebab Allah pun menyampaikan dalam kalamnya. Ambo yakin apa ibu ambo ayat ko biasa apa ibu dengar dan baca. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemanten? Ya. Ya Bu. Ahsanu amala. Allah itu menjadikan kita di alam jagat raya berbagai macam kejadian-kejadian dan ada hidup, ada mati, ada pai, ada tinggal, berbagai macam hal-hal tadi itu. Ya ternyata sadualahnya itu cia yang Allah cari dari itu. Sianan hidup tadi apa ibu ambo kok kita ko sadualahno adalah yang terbaik ahsanu amala. Itu yang Allah cari. Siap kita ko yang dalam beramal beribadah itu terbaik. Kata-kata ahsan, ambo yakin apa ibu biasa baca nama. Itu ahsana, yuhsinu, ihsana, ahsana, ihsan. Ibu ambo apa ada baca nama orang, ada nama anak kita Muhammad Ihsan. Ada nama musallah atau masjid Nurul Ihsan. Ihsan. Ahsana yuhsinu ihsan. Dalam buku di dalam kamus, mau cari salah satu kamus, makna dari ahsana tadi itu adalah atau ihsan itu adalah tampak sempurna. Tampak sempurna berarti kita hendaknya berusaha untuk hendaknya sempurna ibadah atau amal yang kita kerjakan dari itu. Sebab itu yang Allah cari. Tidak ada yang lain. Kau tiba di solat, ia solat apa ibu ambo yang sempurna. Kau tiba di puasa, ia puasa apa ibu yang sempurna. Indah yang lain. Nah, dari sarman itu berarti kita ya harus berusaha meningkatkan sempurna. Semakin lama, semakin terbaik sempurna. Ada hadis Rasul menyampaikan itu menyampaikan kita an Abi Qatadah bahasa Nabi kita menyampaikan yaitu innallah la yanzuru ila suwarikum. Allah itu ternyata apa ibu hendak mencari kita kok suwarikum kok roman. Betul Bu bahasa Minang roman Bu. Oh ibu betul roman Bu. Ambo minta maaf ke bahasa Minang ambo dak luluh beko. Ambo siapa raja bahasa Minang baru. Sebab ambo bukan orang Minang. Bu, roman. Betul di Sikoko di mana kampung itu Bu? Pasiko di koko roman. Betul. Oh bantuan. Jadi ambo pakai kata-kata bantuan. Allah itu tak peduli dia bantu awak. Bantu awak Tuhan. Dan wajah tadi tu boleh petak lonjong ndak Allah cari hitam putih kale
kuning, glowing. Tadi bu? Tadi bu? Glowing, lain tentu glowing bu. Yang zaman now kok pak, ibu-ibu umum noe, anak-anak gadis umum no, anak-anak gadis aku bakal caro, ndak no kok glowing, buat bantu glowing. Dan bidu no ndak, anak-anak gadis saja, amai-amai pun bau sahabat glowing, glowing. Sehingga di Bukit Tinggi kini kok banyak kadang-kadang untuk Miss Glow, bakal glowing. Ambo selalu berpasan di mama, boleh ya, bau salah. Tapi ingat, berpasan kita cie, glowing kanlah nanti kau. Dan cie kau. Dalam buku tafsir Al-Mawdu' yang aku baca, kau bahasa Allah ungkap di antaranya adalah Al-Fu'ad atau As-Sudur atau Al-Qalb. Kau glowing kan kau Al-Fu'ad atau As-Sudur atau Al-Qalb yang biasa bersama dengan hati. Glowing kan kau. Pakai mantun. Boleh pakai mantun di sini. Boleh pakai mantun. Ya, pakai mantun. Kalau Allah menyebutkan bisa di akhir itu nanti dan keselamai adalah orang-orang yang illa man atallah biqalbin salim. Di akhirat di suatu dan keselamai kecil Allah dalam kalamnya adalah ayat tadi itu orang-orang apa ibu ambo yang punya al-fuad, as-sudur, al-qalb yang salim, yang berasiah, yang glowing. Jadi utaman kok diglowingkan, tak ikut. Ikut nak sampai kakian-kian baik operasi bagai orang kini kau bakal glowing. Biarkan deh. Ini betul-betul deh bahasanya. Biarkan deh, yang penting glowing soal. Boleh, tapi ingat kanai Allah jalih penyawian. Ikut janji Allah dalam kalamnya. Kalau Allah berjanji pas, kalau Allah berjanji pas, kalau awak itu bedanya awak. Inna Allah la yukhliful jalih kece Allah bisa di akhirat dan keselamai adalah orang-orang apa ibu ambo yang punya qalb, fuad, sudur, salim yang berhasil. Utama itu. Jadi Allah tidak mencaliak tadi kita bantuan atau roman atau wajah awak. Wa amwalikum kecil Nabi awak. Allah tidak mencaliak jua harta awak, harta apa ibu ambo ndak. Sabui bara banyak kali apa ibu ambo. Sabui bara laweh sawah ladang ambo indah. Tapi kata Allah dalam hadis tadi yang disebut oleh Rasul adalah walakin yanzuru, yang Allah caliak itu jo kita adalah ba'at awak jo amal awak tadi. Amal yang tentu adalah amal yang terbaik, amal yang sempurna. Ba'at apa itu? Maaf Bapak Ibu rahimakumullah, maaf sangai, maaf. Kita yang beribadah yang Allah perintahkan itu asyik ibadah atau amal yang Allah perintahkan itu sebenarnya kemampuan kita apa ibu ambo menjadi orang yang baik di dunia aku. Apa ibu ambo menjadi orang yang elok melalui apa? Melalui ibadah awak yang sempurna. Itu janji Allah. Allah itu berjanji jo kita apa ibu? Kalau kita ibadah kita terbaik, amal kita amal yang terbaik, itu buahnya adalah apa ibu ambo yang beramal menjadi orang yang baik di dunia. Kalau baiklah awak di dunia kau, tentu
ukhuwahnya salamai awak di akhirat. Jadi kita kini kau bisa mengukur, mencari bahasa kita tak mencari tahu sebenarnya bahagia ibadah kita kini kau nak terbaik atau alun. Bahagia cara mencarinya, carilah awak kau kini kowe. Kau pakai kowe kau? Alahlah awak kini kowe menjadi orang nan elok. Bahagia mantul. Kau pakai mantul lo ya Pak? Bahagia mantul. Sebab melalui ibadah tadi itu ibu ambawa menjadi orang yang baik melalui ibadah tadi itu. Contoh, kita ambil contoh, tak usah cek ibadah kita sajalah kita ambil. Abaiko kok ada sempat waktu kita ambo ingin tadi mengupas terkait dengan ibadah jamaah kita tadi. Ada masalah solatnya saja, masalah awak beribadah yang tagaknya, ada perintah Rasul. Di mama ambo cari di mama disangka Solo Payakum Wahluak Basuang kebetulan ambo de ajujo pekekian ambo ko de punya perangai suku kepo aila tu kepo lai tu kepo pengen tahu perangai ambo pengen tahu. Nah itu ambo dak kepo zaman kini doh. Kepo kini kan sekian orang banyak sih. Nah, jadi apa ibu? Kita ambil contoh ibadah. Ambil contoh solat saja. Tanya cik, maaf beribu maaf, tak beribu maaf. Sepengetahuan apa ibu ambo? Contoh janji Allah. Ulangi. Contoh janji Allah. Jo ibu jo ambo hidup duniaku melalui ibadah solat apa ibu ambo kerajaan kini di dunia. Contoh. Tuan yang sudah salah bawa tanya. Ambo minta maaf, ambo perdana kemarin perdana baru tadi malam ambo dihubungi oleh Pak Jufri, beliau di Jakarta kiranya. Ambo tadi malam sedang mengisi di Masjid Jamiah Cafe Panji tadi malam. Sedang selesai solat langsung telepon beliau. Nak mangkik lama. Pas pada baru selesai solat. Mana nyuan sebuah kebadima ambo kosong. Bisa Ustaz di masa aja. Ambo pernah kemarin sekali khutbah waktu itu. Ikut kan ambo. Kalau tak maaf, yang pertama minta maaf dan ada maksud untuk majai cuma belajar lah sama-sama belajar. Balik dari persoalan awak, bu, tanya cik bu, contoh janji Allah untuk ibu di dunia ko melalui ibadah solat dan tiap sabanta ibu kerajaan. Di dunia ko contoh no. Sebab itu nanti jadi ukuran bahasa ibadah awak ko sabananya lah berhasil atau alun. Sederhana saja. Dari situ tu nampak baiko ibadah awak ko. Ingat janji Allah pasti. Dalam kalam ko banyak kok. Banyak janji Allah kalamnya jo kita melalui ibadah yang solat ibu apa kerjaan tadi itu. Tapi banyak sebenarnya. Jadi ambil dan cik kau boleh boleh ambil dan cik kau dulu kalau itu. Ini banyak. Kata Allah dalam kalamnya pasti innas solat tanha anil fahsya. Terjemahan lebih lanjutnya adalah secara sederhana, saja orang-orang apa ibu ambo yang solatnya yang terbaik, maka melalui solat tadi itu orang-orang tadi itu apa ibu ambo indak kababue yang keji jo yang mungkar. Itu ayat si Ibu itu.
Dengan kata lain, orang yang sabana-bana solat nyo dalam idui koha, pergi koha apa? Nyo dalam idui indak padut tu. Ambo lagi. Orang yang sempurna ibadah solatnya, betul-betul solatnya, nyo dalam idui buahnya adalah indak padut tu. Orang yang sempurna ibadah solatnya kata Allah, nyo idi di dunia ko ha, indak sampai ka lang. Betul sampai ka lang. Orang yang sempurna ibadahnya kata Allah, nyo dalam idui munculnya indak ka kasa. Orang kesempurna ibadahnya kata Allah, solatnya betul sempurna, elok, terbaik, makamnya dalam idui gambarannya indak pancami, indak pancalian, reng. Betul cik reng. Maaf. Dari mana tu Ustaz? Maaf. Kalimat Allah tadi, orang yang sempurna ibadah solatnya, nyo itu terhindar dari keji yang mungkar. Tanya mu cik, duto mungkar atau enggak? Duto itu mungkar atau enggak? Hah? Indah. Paduto itu mungkar atau enggak? Mungkar. Parabo itu mungkar atau enggak? Mungkar. Sampai kalang tadi itu mungkar atau enggak? Mungkar. Pancacek itu mungkar atau enggak? Mungkar. Muncuang kasa itu mungkar atau enggak? Mungkar. Pancemeeh itu mungkar atau enggak? Mungkar. Kata Allah, orang-orang yang sempurna solatnya tidak model itu parangainya doh. Pasti itu, maaf tuh, itu ayatnya tadi kecil ibu ambo tadi itu pasti itu. Pertanyaan, lalapeh awak dari penyakit nan cik tu? Hah? Bak betul kau alun. Kama solat apa ibu ambo pai? Kama solat apa ibu mepai? Baduto Allah jo janjinya? Baduto? Indah, pasti itu mah. Makanya musawian tadi itu. Orang yang solat itu orang yang elok. Pasti itu. Pasti. Jadi kalau alun elok awak kinilai, maaf. Batanya cik. Ada apa ibu mau sebut nak jo orang? Rukuk jo Allah. Sujud ya Allah, tapi masih paduto. Oleh juru. Rukuk ya Allah, takbir ya Allah, tapi parabo. Masih ada? Kalau mantun, kemantun gua. Kalau mantun berarti ada masalah dengan ibadah kita. Bukan Allah yang lupa janjinya. Sebab janji Allah pasti. Apalagi kini, ya Allah ya Rabb. Kini orang Prabu sangai. Salat tu. Di rumah marabu. Di jalanan parabu. Di kantor, di pasar marabu. Salat iya juga. Kata Allah, orang yang salat tidak sampai kalang. Sampai kalang itu kan parabo ya. Ya nya ya. Ya nya lurihan nya minta maafnya ambo ndak kau ndak batu seminang ambo Kau ndak salah di ambo salah paham ambo nan sampai kalang itu adalah parabo. Orang yang salat indak sampai kalang. Kini kok di jalan contoh, di jalan kuang, di jalanan ada agak macet sakite atau ada apa sakite, ada mencaliak orang. Caliaknya maaf, caliak ereng tu. Caliak ereng. Mang, bu, ajai yang bu baca dalam caliak ereng bu.
Maaf, banyak di jalanan tu. Atau ditambah jo muncul kasar. Sedang apa kau? Ada orang mencari orang yang lain sedang bawa tujuh. Sedang apa kau? Sedang apa di jalan tu sedang paniknya, mungkin dan sedang segala macamnya. Ada orang mencari apa sudah? Sudah tambah muncul. Ariang. Orang yang solat tak mantun tu. Pasti tu. Ambo cerita kasus pribadi ambo. Sabanta, contoh real. Jadi ambo kan bu, alhamdulillah punya bini padusi bu yo. Kan zaman now kan hebat ke. Apa ibu ambo tahulah yang sedang viral kini ko. Ngeri. Ambo alhamdulillah. Sampai kini bini ambo masih padusi alhamdulillah. Nah, bini ambo cik baru bu. Nah, dan dari rahim beliau ambo dapat amanah ampe alhamdulillah. Nah, bapasan tu bini ambo tu jombo, bang, kalau abang pergi keluar ke beko, celiak di muka abang tu. Kalau padusi di muka abang tu, abang beko yang nyoba Honda tu, auto tolong bang, tolong mana, basabah bang sakit te. Apa itu? Ayo kami nang padusi ko bawa Honda, ko bawa mesin, ko pandai bawa mesin saya ko. Dak tentu suok kida muka belakang tu loh. Lampu sennya pakai kaki dah, nyopai ke suok baik kau pakai itu. Ayo banyak sebab dia berjalan begitu tu. Banyak asli. Ayo memang harus bersabar wak. Jadi kasusnya satu ketika ambo ko di perapatan agak menurun salayang, sore-sore menurun salayang. Ambo kalurui ada amak-amak Bonda ko kemari ko. Bonda kemudian pai ke arah ambo. Lampu sennya ke arah ambo ko. Ambo kalurui dek lampu sen ke kamar ko, ambo tak kena pasan nyonya. Basabah bang, ko dapat beranti banalah abang. Beranti ambo. Pas beranti ko ambo. Ko dek amak ko desa barang ambo itu, muko ambo ko, mata ambo ko mencaliak muko amak tu. Ambo caliak muka amak tu, muka si ambo mencaliak muka amak tu, mak lalulah mak. Beranti ambo kini ko. Jangan gamang jo mak lebih aku jatuh mak beko. Lalulah mak. Cuma ketika muka ambo mencaliak muka amak tu lain terjemahan dino. Sampailah ke aposte, ambo masih berhenti ko. Nyopas malinte, pas daki ambo bana ko yang luar biasa. Ama jilbab gadang ko. Pas daki ambo, itu yang terkaji ambo. Padahal kamu masih ada, lalulah mak, ambo berhenti ko Lalulah mak, berhenti biar mak santai, selamat jalan. Pas di samping ambo bana, nan disabuinya jo mato gadangnya adalah ariang. Itu namanya parabun. Sampai kalang tu. Aguno mantun awak. Aguno. Tadi cik aguno. Kadianya elok-elok sewa. Pas melinteh kan. Kalau memang apa teh? Mau kasih nak. Kan selesai urusan. Nyo dapat kebaikan. Apa pun dapat kebaikan. Kan mantun. Aku ndak dibuat lo di sinan buso sinan. Itu cik. Ya, orang yang solat ndak muncul kasar. Pasti. Cik lei, contoh. Cik lei. Kau banyak kau ujian kau. Awak uji sampai di ibadah solat awak. Baik kau apa imam pulang. Pulang baik kau pai dia melintih jalan raya, jalan gadang. Sedang asik berjalan awak, ibu ambo watota jo kawan berdua-dua sedang jalan ke pulang ke rumah. Sedang asik tapi jalan tu watota awak, entah de alo ke ujian idik mana dia awak. Ujian mana? Malinte Honda anak bujang zaman now. Malinte Honda anak bujang zaman kini. Entah de alo tu pas di samping awak daki awak banah malintehnya. Kecil. Kecil sekencang-kencangnya. Tanya cik, muncang apa ibu supaya kecil apa ibu ambo jawab anak tu Honda itu. Kalau buyah ambo, alhamdulillah itu jawin. Kalau pak ibu ambo, ibu mana tu? Iwana itu sabian. Tapi minta maaf ambo kok iyo yang nak sabit selamai awak.
Hebat jamaah awak masih jamiah. Kasih aku. Tapi maaf beribu maaf. Ndak itu nanti terang dia berdua tu. Nanti terang dia berdua maaf. Contoh kalimat yang banyak adalah kalau mantun honda anak bujang tu samping pas melintih awak sedang berjalan tapi jalan kau kancang tadi tu mat. Kan jaleh tu. Tambah lo sumpahnya den sumpah ngang balan tak den lo kau gelenjean si kau kini kemana baik kau keluar bertambah kau binatang baik kau ya kan ya tak maaf orang yang solat nak mantun muncungnya doh maaf kecik tadi nama model itu elok atau buruk awak sabit emat dia elok atau buruk gunu amak sabian tu laka suri ke belakang balik melakik jawab maaf ni tak lenjek tadi maaf ya halo nyolalu awak dapik tu gunu orang yang solat tak modal itu munculnya pasti tak jago munculnya tak paling aro munculnya janji Allah tu orang yang solat. Nah, jadi bisa awak ukur ba kira-kira ibadah awak kini ko lah terbaik atau alun. Ambo cari apa ibu ambo modeli koromannya. Maaf, bukan roman. Tadi muko bantua no kalau modeli ko bantunya buanan solat tu ndak sakiti angko-angkonyo le lah puluhan ribu angkonyo, bahkan mungkin ratusan angkonyo. Pertanyaan, sudahkah berhasil ibadah salat awak tadi itu? Kalau awak masih muncuang kasar, kalau awak masih paduto, ya boleh kini paduto tu ni, ya Allah ya Allah, gampang sangai, apalagi yang joy koko namanya kuah, HP gadang. Kalau kami di kampung namanya HP gadang. Kalau kami di kampus namanya Android. Kau nak ambo ko? Nah, nama anak di kampus di UIN kan. Kau. Joi koko apa ibu maaf? Ndak pandai joi koko Tak gelicik awak ibunya. Apa ibu mengetik di si koma mengirim WA namanya yo kawan. Itu muncul apa ibu mengecek tu. Satati kalau mengetik mengewe awak nan indah elok situ berarti muncul apa awak indah elok sih nanti. Awas, di koko banyak, tak pandai wak di koko banyak dosa wak, banyak sangat. Ambo beberapa hari yang lalu mengikuti acara di Padang, sampai hari 3 malam acara kami sinan. Di antara membahas persoalan nagari awak kini, yang luar biasa masalah-masalah sosialnya, banyak sangat. Salah satu masalah sosialnya adalah yang marak juga. Selain memang persoalan yang bisa kita dengar tadi, yang patang-patang ke marak persoalan yang namanya judi online luar biasa. Maaf bu, maaf. Tetangkok di Padang, amai-amai berjudi. Nah biasa kan berjudi kan biasa delapa, dikadai kan apa-apa. Nanti dengar di kita, kini zaman now, amai-amai. Tuh Jiko bajudi jiko yang bahasa kerennya judi online. Tuh, makanya kalau sampean ndak pandai jiko ko gampang tagalicik awak dibilang. Tagalicik tentu buahnya adalah dosa dia. Makanya sepandai awak dibilang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali jadi apa ibu kita ko yang beribadah sabananya, asik ibadah dan kita kerajuan itu membuat kita menjadi orang elok dalam hidup dunia ko. Itu kata kuncinya. Jadi untuk mengukur kita ko lah berhasil atau alun ibadah tadi, carilah orang tadi hidupnya. Lah elok atau alun. Munculnya elok, matonya mencaliat elok, panganannya elok. Ikut ndak panganau tak kepikiran ko aduh sen. Contoh, ko ambil ko pulang dari surau ko
Nah pulang surau ko, saya berjalan tapi jalan saya mau tahu kecil uni ibu-ibu sama ibu. Awak yo alhamdulillah. Lah saya salat bersubuh jamaah. Lah saya selalu mendengar pengajian. Mudah-mudahan jadi amal dia awak. Tapi di utak ko kadang tak dapat tua. Nampak sabarang jalan orang doang ibu-ibu kau saya mau tahu cari orang mau tahu di sini. Lah ibu baru pulang dari surau ko. Beribadah ko. Nampak orang sabaran jalan lain lo panganannya. Orang yang salat panganannya selalu elok pasti. Bapak Ibu rahimakumullah, lah jam 6:30 kurang sekitik. Alah, saya kuasai dulu pengantar baru. Tadi masalah ibadahnya, ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita lanjutkan, kita bahas lebih lanjut untuk awak bakal sempurna ibadah tadi itu. Sebab papasan kita Pak Ibu bau saulah bahasa Minangnya jan mampaduan. Ya betul. Betul. Jan mampaduan ibadah tu mantun-mantun saja. Tingkian. Bacanya beraja. Itu jalannya. Agar supaya ibadah kita ibadah yang terbaik dan sempurna. Ingat kata kuncinya, orang yang beribadah adalah orang yang baik. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tua, kadang-kadang insyaAllah tua, kadang tak payah ibadah. Kata-kata insyaallah itu adalah kata-kata kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah tu banyak. Nah, dan banyak juga kalimat insyaallah kau salah pasang. Ambo tak baca ambo caca lihat di masyarakat kita pada sehari-hari kalimat insyaallah banyak salah pasang kau. Contoh, ambo bertamu je jamaah, acok bertamu je Pak Haji tu. Ladingan masih betul ya. Amar rubah parang kau susah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bakal Pak Haji. Insyaallah siap Ustaz. Maaf, baca tu salah. Kalimatnya rancak, tapi salah penempatan. Itu lain lo kajinya tu. Banyak kajian tu kalimat-kalimat thayyibah tu. Banyak kalimat-kalimat thayyibah kau banyak salah pasang. Contoh cilai. Astagfirullah. Ada orang bertanya jambo, Ustaz, dah dapat khabar Ustaz? Batu Pak Haji. Kau Pak Haji Ali, kini kau lah telah tasir rumah sakit 5 kali hari, rumah sakit usia. Apa Ustaz? Tak tahu baru kini terang orang. Ambo sabar, yo lah lama Pak Haji. Allah, lalu mari Ustaz. Ambo sawi Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecambo. Ustaz, lu mati orang yang masih duit. Maaf. Kalimat innalillah cik utak awak untuk orang mati. Tuh contoh. Kalimat istighfar. Contoh. Beko atau apa ibu apa pulang beko. Tata ruang kaki. Tahu tata ruang? Tata ruang kau. Tata ruang kaki. Ibu baca. Astagfirullah kan? Tuh. Maaf. Kalimat thayyibahnya rancak. Tapi tidak pas kalimat tu. Kalimat istighfar itu adalah untuk digunakan ketika awak berbuat salah. Ibu tadi tata ruang, maaf, itu adalah musibah. Kalimatnya di sini adalah innalillah. Iku ndak muncul awak lapeh sen mengecek. Banyak. Miris bawang di rumah. Tasai jariko. Muncul ama-ama. Ada sabinya. Astagfirullah. Maaf. Iko kau musibah. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillah Tuhan. Jaleh. Banyak salah pasang awak. Bila-bila bahas itu. Kembali pas tanya ini awak. Kalau kalimat insya Allah itu kalau dipresentasikan sabananya sudah 99,99%. Yo, batuan. Kalau ndak sabian, jaleh-jaleh, maaf, kamu tidak bisa hadir. Dan penggunaan kalimat insya Allah tu, itu namanya mempermainkan Allah sinan tu.
Ndak muah tu doh. Barek hati rasanya ndak. Awak kan ingin mapuan kawan kah? Menyenangkan apa yang salah macamnya atau mungkin untuk berkelah. Untuk berkelah. Padahal awak sebenarnya barek ndak tai. Kalimat awak muncul tetap insya-Allah kurang pas. Ndak batu kan. Sabui salah. Maaf bantuannya barek kan ndak baik kah. Tapi cari besoklah. Kalau mungkin ambo sana hadiah tapi kena minta maaf. Tapi bantunya ndak barek ndak. Jadi insya-Allah li. Sebab insya-Allah itulah barek ka iyo. Kecek para ulama, kecek guru-guru ambo. Barek ka iyo. 90 dari 100 kah 99,99% iyo awak bisa ikut tadi yang disebut antara itu. Jadi kalau tidak sampai kakian jangan pagunuan kalimat tu. Itu mempermainkan namun itu. Langit insyaallah bila kita bahas itu. Pembahasannya adalah kalimat-kalimat thayyibah namanya. Kamu baca satu contoh buku tulisan contoh kalimat istighfar itu. Cek para ulama tu. Orang Indonesia harus banyak kembali mengistighfari kalimat istighfarnya. Sebab banyak kalimat tidak pas penggunaan dengan kondisi keadaan nan terjadi dan nampak dicalik tadi itu. Itu sajalah. Minta maaf, beribu maaf. Sekali lagi kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.